Aduh, dokter iki, wis kalau misal ngasih barang itu jangan dilempar, nggak sopan tau nggak? Ya, ini barang kamu. Kamu juga tadi. Tolongin juga, dorong-dorong saya. Boleh dong kalau saya balas dendam. Kamu aja bisa. Mau ngapain tuh? Kedinginan juga ya, sama kayak saya. Minum. Ini tehnya buat saya atau dokter? Diminum. Dokter Iki sekarang baik banget sama aku. Saya juga nggak nyangka ternyata dokter bisa juga bikin teh. Bedah jantung aja saya bisa, apalagi bikin teh. Jorok. Dokter ini lagian ada-ada aja. Orang kalau lagi makan atau minum, jangan ngomongin beda-beda begitu. Aduh, ini perutnya jadi mules kayak begini. Kenapa lagi? Hah? Jangan nusu-nusu lagi loh, habis bikinin teh nih. Habis kamu keringin badan dan ganti baju, kita bicara ya. Kok dia jadi baik ya? Pasti mau kasih surprise kayak Mas Aryoku dulu. Saya tahu dokter itu mau ngomong apa. Saya udah sadar, dokter. Saya tadi udah mikir semuanya di mobil. Saya memang egois. Saya jahat. Saya ndak mikirin perasaannya dokter sedikit pun. Malam ini saya nyerah, dokter. Saya akan bilang sejujur-jujurnya sama Simba. Kalau sebenarnya Mas Aryo itu sudah meninggal. Maafin saya, dokter. Saya akan tetap jadi Mas Aryo kamu. Lawang kenapa toh, dokter? Dokter mau kasih belas kasihan ke saya begitu? Atika. Dokter, saya melakukan ini semua demi kebaikan, dokter. Saya nggak mau ngerepotin dokter lagi. Saya nggak mau nyakitin hatinya Mas Fahri lagi. Saya nggak mau nyakitin hatinya ibunya, bapaknya Mas Aryo. Saya nggak mau, dokter. Atika, nenek kamu sakit jantung. Tadi baru aja ketahuan. Kebetulan beliau ada keluhan. Jadi saya periksa. Ternyata... Nggak mungkin, dokter. Nggak mungkin. Saya tahu pasti kalau penyakit jantung itu hanya punya orang kaya. Orang miskin nggak mungkin kena penyakit jantung, dokter. Dokter tahu sendiri kan? Yang saya punya satu-satunya di dunia ini hanya Simba. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Kenapa harus Simbaku loh, dokter? Nggak mungkin dia kena penyakit jantung. Saya yakin dokter pasti bohongin saya. Atika, dengerin saya. Penyakit jantung itu bisa dialami oleh siapa saja. Dalam hal ini kasus mbak kamu, ada faktor usia di situ. Ditambah lagi kondisi beliau yang mengalami stres yang luar biasa. Karena beliau tahu sekarang beliau mengalami kebutaan. Tapi kenapa semuanya harus bencana ini berturut-turut loh, dokter? Kenapa harus Simbaku? Kenapa nggak aku aja yang punya penyakit jantung? Kenapa nggak aku aja yang mengalami kebutaan, dokter? Kenapa nggak aku aja, dokter? Atika. Atika. Iya. Mulai
Mulai sekarang, kamu yang akan menjadi mata dari nenek kamu. Bagaimana caranya kamu menolong orang lain kalau kamu sendiri lemah? Mana Atika yang tegar? Mana Atika yang tabah dan juga optimis? Saya pengen lihat Atika yang selama ini saya kenal. Kata simbah saya, kalau kita tersenyum, badan kita bisa santai, pikiran kita jadi tenang. Dokter itu guyon aja loh sama aku. Ya udah, mulai sekarang, kamu harus lihat ke depan. Ya? Terima kasih dokter. Atika, Atika, Mbak. Atika di sini. oh Alandu, kamu kemana toh? Simbah tadi dadanya sakit. Untung ditolong dokter Sultan. Sekarang sudah enakan. Kamu kenapa, Nduk? Gak apa-apa, Mbak. Mbak bobo aja ya. Tika jagain di sini. Tugas kamu selanjutnya, kamu harus cari gelang emas putih. Ada di kamar ke 105. Tapi saya nggak jelas adanya di mana. Kamu cari aja di sana.